Kita harus tahu bahwa tanda-tanda istri yang baik itu, dia itu wajahnya ini bisa kita pelajari. Ciri-cirinya itu berwajah sendu dan tawadu. Sendu dan tawadu. Sendu itu artinya senang duit. Tawadu itu tahu warna duit. Jadi cinta itu memang diawali dari mata turun ke hati. Ya, mata pencaharian masuknya. Mata pencaharian. Belum lagi turun ke hati. Tahu itu hati? Harta dan properti. Ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Sarwandi Eka Sartini SIB. Beliau adalah selain seorang mubalik, beliau juga merupakan seorang penulis dan entrepreneur serta motivator yang insya Allah akan selalu menginspirasi kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Shadaqallahu azim wa sadaqa Rasulul Karim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua untuk bersama-sama memuji dan memuja Sang Ilahi Rabbi Lillahi Ta'ala. Allah memberikan kita nikmat demi nikmat yang tiada putusnya. Sampai detik ini, malam ini kita masih bisa untuk bersilaturahim, menyambung sebuah tali yang begitu kuat, tali keluarga, apalagi ini menyatukan dua insan keluarga. Keluarga besar dari Ananda, saudara Muhammad Arafah As-Siddiq Sofyan. Masya Allah, yang besok insya Allah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi bahtera rumah tangga Ananda kita, saudara kita, ya, keluarga kita dari Muhammad Arafah. Amin. Lalu tidak pernah kita lupa untuk selalu mengirimkan doa, sebuah salam, salawat yang begitu indah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kita tentang keutamaan dari berkeluarga. Kalau kita mau cari siapa ayah yang terbaik, maka dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau cari siapa sosok suami yang terbaik, maka dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mau mencari siapa tetangga yang terbaik, maka dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira sahabat yang terbaik? Kalau kita punya sahabat, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya anak, punya ponakan, siapa kira-kira yang terbaik? Maka dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pemimpin yang luar biasa, pemimpin terbaik. Kalau kita belajar, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan dari segala lini profesi, segala lini kehidupan. Maka sangat penting untuk kita untuk belajar bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sunnah yang kita insya Allah besok kita akan simak sama-sama, kita akan menyimak, kita akan mendoakan, ya. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, yakni menikah. Pernikahan ini begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis juga Rasulullah sudah pernah menyampaikan, an-nikahu sunnati. Menikah itu adalah sunnah. Sunnahku, kata Rasulullah. Faman raghiba sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk dalam sebagai umatku. Maka
Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pentingnya kita untuk mencontoh bagaimana teladan Nabi. Apalagi dalam Al-Quran, kita perlu belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah pedoman dalam kehidupan. Simak baik-baik, sebagaimana tadi awal kita menyimak di dalam muqaddimah, di dalam pembacaan ayat suci Quran. Qari'ah kita menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ada banyak sekali manfaat dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 ini. Kurang lebih ada 5 manfaat, pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Terdapat tanda-tanda, terdapat ayat-ayat kekuasaan Allah pada istri kalian dari jenis kalian sendiri. Perhatikan baik-baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istri dari kalangan kita sendiri sebagai tanda, sebagai ayat Allah. Jadi tidak selamanya ayat itu dalam berupa kalamullah, dalam berupa tulisan, dalam berupa kitabullah. Mungkin kita selama ini baca Quran, Bapak Ibu, betul? Itu adalah ayat-ayat Allah. Namun, tahukah Anda bahwa ada ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yakni ada pada istri kita. Jadi ternyata istri kita ini adalah ayat Allah yang begitu agung. Begitu luar biasa. Kekuasaan Allah terdapat pada istri kita. Makanya ada tanda-tanda. Istri itu perlu kita pelajari tanda-tandanya. Pertama, kita harus tahu bahwa tanda-tanda istri yang baik itu, dia itu wajahnya ini bisa kita pelajari. Ciri-cirinya itu berwajah sendu dan tawadu. Sendu dan tawadu. Sendu itu artinya senang duit. Tawadu itu tahu warna duit. Jadi tanda-tandanya memang kelihatan kalau istri itu pasti itu. Jadi kalau selama masih senang duit, tahu warna duit, istri kita itu. Jadi tanda-tanda ini kita harus pahami. Dan masih banyak tanda-tanda pada wanita. Dan ini perlu dipelajari oleh setiap insan pria, insan dari para suami. Perhatikan baik-baik. Bagaimana para istri itu, ya istri kita itu, Masya Allah, selain tanda-tanda dari wajahnya, ada juga namanya tanda-tanda dari segi bahasa. Ternyata, bahasa perempuan itu jauh lebih banyak. Ya, dia menggunakan istilah, menggunakan kata, mengeluarkan ucapan, ini diteliti langsung, ternyata kurang lebih 15.000 kata per hari. Bayangkan, perempuan bisa mengucapkan kata-kata itu sampai 15.000 kata per hari. Ini bahasa wanita. Sedangkan laki-laki itu, ya paling banyak itu antara 5.000 sampai 8.000 kata saja. Nah, istilah gaulnya, cerewet memang itu istri. Itu maksudnya, cerewet. Kita ini biasa melihat istri kita itu cerewet, istri kita itu banyak bicara. Ingat, memang istri itu ciri-cirinya cuma 3. Ngemil, ngemol, ngomel. Jadi bagaimana tuntunannya kalau istri kita suka ngomel? Satu solusinya buat para suami. Apalagi ini besok kita ini sudah sah ya. Simak baik-baik. Para istri itu, ya, semua istri itu, semua wanita itu, dia itu kalau sedang marah, sedang banyak bicara, satu solusinya buat para laki-laki. Apa itu? Diam lalu mikir. Ya. Diam lalu mikir. Bahkan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi, kita tahu itu Umar bin Khattab itu tegas. Betul ya? Umar bin Khattab itu dikenal perangainya itu luar biasa. Pemimpinannya luar biasa. Berbeda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu lembut, ya, penyayang. Kalau Umar bin Khattab itu pemimpin tegas, keras. Ya, bahkan itu ketika ada yang dia mau tegur, dia bilang, cara menegurnya itu dia bilang, saya sembelih lehernya, saya potong lehernya. Bayangkan. Tapi ketika istrinya marah-marah, apa yang dia bilang? Tidak ada kata satupun yang dia ucapkan. Bahkan ada seorang sahabat itu pernah mau mengadukan istrinya yang begitu cerewet. Datanglah dia kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketuk pintu, pas ketuk pintu begitu, belum dibukakan pintu, ini sahabat, nah dengar dari dalam rumah, istrinya, namanya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tidak bicara sama sekali. Luar biasa cerewet dan marahnya itu istri. Tapi Umar bin Khattab ternyata diam saja. Diam saja.
Sampai-sampai akhirnya ketika sudah istrinya marah begitu, Umar Khattab lalu membuka pintunya. Lalu ternyata sang sahabat ini ditanya, ada apa gerangan? Setelah dia sudah Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, ada urusan apa datang ke rumah? Ternyata sang sahabat bilang, saya sudah tahu jawabannya. Ternyata dia mau mengadukan istrinya yang cerewet. Ternyata secara tidak langsung dapat jawabannya sendiri. Dari Umar bin Khattab. Ternyata langsung pulang. Karena dia sudah tahu bahwa ternyata memang itu kita satu kuncinya sabar. Ya, maka istri kita itu memang perlu kita sabarkan diri kita untuk menghadapi. Kalau setelah itu selesai keluar unek-uneknya apa semua, tenang itu. Tenang habis itu tidak mungkin itu istri kita akan ngomel terus sampainya besok. Biasa satu malam sudah Apalagi kalau sampai malam itu dipeluk disayang-sayang selesai Baru apalagi kita sapu-sapu belakangnya jadi selesai. Makanya masyiral muslimin wal muslimah, terutama buat calon pengantin pria, maka kita harus tahu bahwa wanita itu kelebihan bahasanya begitu tinggi. Belum lagi tanda-tanda berikutnya pada wanita itu di dalam Al-Quran ini menegaskan bahwa ternyata wanita itu menggunakan bahasa tidak langsung. Beda kalau kita pria itu menggunakan bahasa langsung. Ya, jadi kalau pemerintah langsung pergi ke sana, itu bahasa langsung. Tapi kalau perempuan itu bagaimana? Mohon maaf, dia tidak langsung. Sulit untuk dimengerti. Makanya kalau kita lihat ya, ada sebuah meme digambarkan bahwa perempuan itu, kitabnya itu untuk memahami wanita itu setinggi ini, tebalnya. Kamus memahami untuk wanita ini begitu tebal. Di dalamnya itu baru ternyata 1 jilid. Masih ada jilid kedua, jilid ketiga, dan tebalnya sama. Sedangkan untuk memahami pria, itu tipisnya luar biasa. Apa artinya? Wanita itu kalau kadang kita misalnya begini, tanya, mau makan sayang? Mau. Belum mau makan apa? Terserah. Kata-kata terserah ini, wah hati-hati hati-hati, terserah apa ini? Pas kita bilang, mau nasi goreng? Enggak, bukan. Dia bilang tadi terserah. Bayangkan, jadi ketika dia bilang iya, jawabannya belum tentu tidak. Kalau dia bilang tidak, maka jawabannya belum tentu iya. Dan ketika dia bilang iya, bisa saja mungkin iya, mungkin tidak. Ketika dia bilang tidak, mungkin iya. Dan kadang juga istri kalau bilang iya, berarti betul-betul iya. Tapi kalau dia katakan tidak, bisa saja dia betul-betul katakan tidak. Bayangkan begitu susahnya memahami perempuan. Coba bayangkan, ada sebuah studi kasus. Ada seorang suami bonceng istrinya. Pada saat dibonceng begitu, ya, atau naik mobil begitu, tiba-tiba istrinya melewat, lihat itu pemandangan, ada warung toh. Dia bilang begini sama suaminya, sayang, enaknya itu warung di sana. Nah, bilang suaminya di sampingnya yang nyetir, ya memang enak. Nah, bilang temanku pernah ke sana itu, bagus memang itu warung. Bayangkan. Ini para pria tidak ngerti, tidak ngeh. Ketika istri bilang, kayaknya enak itu warung di sana, maksudnya itu apa? Dan ini suaminya tidak ngerti. Dia nagas terus ke mobilnya. Nagas terus. Tidak berhenti. Sampai warung berikutnya ada lagi. Lewati warung demi warung. Akhirnya istrinya bilang lagi. Supaya suaminya mengerti. Sayang, enaknya itu warung di sana. Dia bilang, iya memang itu. Saya pernah singgah sana. Sejak kapan pernah singgah sana? Ya dulu. Sampai lewat itu warung lagi. Tibalah di rumah. Ternyata sampai di rumah istrinya bikin mie instan. Rebus air panas. Baru sambil dia gemetar begitu di depan suaminya. Langsung suami bilang, sayang, kenapa Ki? Lapar Kak. Istrinya bilang lapar Kak. Kenapa Ki tidak bilang-bilang tadi seharusnya? Nah tadi ku bilang ada warung enak. Mohon maaf para pria. Kita nggak ngerti bahasa tidak langsung. Maka tolong para wanita, kalau kita mau sampaikan sesuatu juga pada pria, kita punya keinginan pada suami kita, sampaikanlah dengan bahasa langsung. Apalagi kalau begini, tiba-tiba anak kita misalnya tidak ada yang jemput di sekolah. Nah bilang istri tak, sayang, nggak ada yang jemput anak di sekolah. Maksudnya, jemput Tapi ini suami dia bilang, iya ada gitu yang jemput, sebentar ada gitu kurir. Bisa jadi, bukan maksudnya istri itu kau yang jemput. Hanya sayangnya kita tidak mengerti itu. Bayangkan tanda-tanda. Makanya kita itu harus mempelajari tanda-tanda pada wanita. Bayangkan dia menjadi ayat-ayat Allah. Kebesaran Allah. Supaya apa kita selalu belajar. Tidak berhenti untuk belajar. Ini memang kamusnya luar biasa. Jadi kita memang tidak boleh berhenti untuk memahami wanita. Ini baru manfaat pertama. Dalam surah Ar-Rum
ayat yang ke-21 ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lalu apa manfaat yang kedua? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Artinya apa? Supaya kamu merasa cenderung dan tenang, tentram bersamanya. Masya Allah. Jadi istri kita itu memang supaya kita ini merasakan ketenangan. Ya, yang saya heran kalau ada suami itu, dia itu tidak tenang di dalam rumah. Tenangnya kalau di luar rumah. Nah, untuk bilang apa yang dia cari? Nah, apalagi kalau pengantin baru ini tantangannya. Pengantin baru itu tantangannya 6 bulan sampai 12 bulan pertama itu gemetar-gemetar as-sakinah itu ada, ketenangan. Jadi 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi sakinah itu litaskunu ilaiha artinya as-sakinah, ketenangan. Itu 6 bulan sampai 12 bulan pertama pernikahan. Setelah itu pusing nih pikirkan cicilan dari bulan ke bulan. Ya, jadi 6 sampai 12 bulan itu masih tenang. Setelah itu pusing pikirkan cicilan dari bulan ke bulan. Lalu yang kedua, para suami sampai bingung ketika istrinya lagi datang bulan. Tambah pusing. Sudah pusing cicilan dari bulan ke bulan, pas tahu lagi istri datang bulan. Aduh, pusing betul ya. Makanya masyiral muslim wal muslimah, litaskunu ilaiha ini perlu kita jaga. Cara menjaganya adalah sering-sering kita melakukan apa namanya? Kita harus senang-senang untuk berbicara, ngobrol, ya. Pastikan HP kita itu jangan terus kita pegang pada saat kita ngobrol. Kadang HP kita itu ya terlalu mengganggu, distract banget. Makanya kenapa kalau kita mau ngobrol sama istri, ada yang bilang begini, saya lebih baik chatting sama istri daripada ngobrol langsung. Aduh, ini maksudnya apa? Mungkin tidak mau dengar istrinya cerewet dan marah-marah. Maka litaskunu ilaiha ini adalah solusinya, kita sering ajak istri jalan-jalan. Ya, supaya merasakan ketenangan. Apalagi di pantai, di tempat alam, itu bagus sekali. Ya, itu bagus sekali. Ini solusi buat para suami supaya tetap merasakan as-sakinah di dalam rumah tangganya. Ini manfaat yang kedua di dalam ayat ini. Terus Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Setelah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah. Jadi Allah itu akan memberikan kepada kita mawaddah. Ini mawaddah ini berasal kata maddah. Ini memang dalam arti fisik. Jadi cinta itu memang diawali dari mata turun ke hati. Ya, mata pencaharian masuknya. Mata pencaharian. Belum lagi turun ke hati. Tahu itu hati? Harta dan properti. Ini rata-rata begitu. Ya, makanya fisik itu biasanya kelemahan pria itu ada pada matanya. Ada pada penglihatannya. Sedangkan wanita kelemahannya ada pada pendengarannya. Makanya senang-senang kita balik-balik sedikit. Ya, makanya di dalam Islam itu sebenarnya dibolehkan kalau bohong-bohong yang baik buat istri. Apalagi kalau masakan istri tidak enak. Ya, apalagi kalau baru menikah, kan namanya istri kan baru pengalaman pertama. Apalagi kalau suaminya punya selera yang beda-beda. Istrinya cuma tahu bikin nasi goreng, misalnya begitu ya. Maka ketika istri sedang menghidangkan makanan, lalu ternyata memang tidak enak, sampaikan saja. Dengan cara apa? Sayang, enak mentung masakan, tak balik-balik. Yang penting senang, bahagia. Ya. Tapi ingat, kalau kita mau nasihati, jangan juga begini. Saya dah enak masakanmu. Sakit pasti hati sang istri. Padahal dia capeknya sudah berkeringat di dapur dan sebagainya. Belum lagi itu pergi beli minyak, jalan kaki lagi. Ya. Makanya kenapa para istri itu sekarang itu jago memasak. Karena ada GoFood dan sama GrabFood. Nah, itu selesai solusinya. Jadi caranya supaya kita mau menasihati istri itu pakai kelembutan. Bilang begitu dulu, enak sekali masakan sayang. Ya, tinggal tambah manis sedikit ini, garam, langsung tambah enak. Begitu caranya. Ya, jangan langsung, tidak enak masakan. Maka cara seperti itu kurang bagus. Bayangkan, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika memuji istrinya, kan kita tahu istri Nabi itu bukan hanya satu. Sampai-sampai beliau bagaimana caranya supaya semua istrinya itu bahagia. Makanya kenapa perlu kita mengetahui bahwa istri itu senang kalau pendengarannya itu diberikan kebahagiaan. Sampaikan dengan kata-kata yang baik. Perlu kita mempelajari ilmunya memang. Makanya mawaddah itu kita harus sering-sering memperhatikan fisiknya. Jadi memang istri itu senang melihat suami yang handsome. Tapi ingat Ki, apalagi ini yang belum menikah ya. Kita itu melihat biasa pria calon
calon pengantin itu, apalagi kalau dia mau melamar, kita lihat apakah handsome. Yang kedua, lihat dari handphone. Itu kita lihat itu, handsome, handphone, apalagi iPhone. Aduh, boba poeng. 3 kamera yang ada dynamic island-nya. Terus selain handsome, handphone, yang ketiga kita lihat juga lotionnya yang dia beri kepada sang perempuan, lotion hand body. Nah, itu betul-betul care betul. Makanya perempuan itu sangat butuh kepada laki-laki itu 3 hal, Ji. Yang pertama, dia butuh skincare. Betul? Ibu? Betul, suka skincare. Yang kedua, suami yang care. Dan yang ketiga, rekening yang tidak care. Care maksudnya, tidak care. Makanya bayangkan, kita perlu betul-betul memperhatikan mawaddah. Jadi mawaddah ini memang kita harus berusaha. Secara physically, ya kita harus memberikan keindahan. Dan jangan hanya mawaddah itu hanya dari segi fisik, di mana ya kekayaan semata. Tidak. Tapi kesolehan juga. Makanya dalam agama kita itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang menikah itu, pria itu melihat dari 4 hal. Yang pertama karena fisiknya, kecantikannya. Lalu yang kedua karena hartanya. Lalu apa? Kebangsawanannya. Baru karena agamanya. Maka Rasulullah menganjurkan pilihlah karena agamanya. Agama juga ini masalah fisik. Soleha, akhlak, itu kan fisik. Betul? Rajin sholat, itu fisik. Mengaji, sering mengaji, itu juga fisik. Suaranya indah, itu juga fisik. Maka sebaik-baik fisik adalah ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dan akhlaknya begitu mulia kepada sang suami. Makanya para istri itu perlu belajar untuk bagaimana dia untuk memperindah diri. Belajar ilmu agama, mawaddah. Insya Allah itu akan panjang itu, rumah tangga itu, Masya Allah. Lalu setelah kita mawaddah, yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tandanya, yakni warahmah. Jadi setelah mawaddah, warahmah, apa itu warahmah? Inilah kasih sayang. Ingat, istri itu bukan hanya sekedar kasih sayang, tapi juga kasih uang. Jadi kasih sayang dan kasih uang. Jadi kasih sayang ini memang akan memperpanjang, insya Allah, kebaikan dalam rumah tangga. Ini sudah betul-betul tidak kelihatan lagi secara fisik. Memang ini secara batin. Bayangkan ketika kita keluar, doa kita itu akan tersambung. Ya, jauhnya jarak kita, apalagi misalnya kita berlayar, ini kita berlayar juga ini, Masya Allah. Walaupun kita berlayar jauh, ingat, doa kita sampai ke istri. Apalagi ada yang video call juga, ada yang sinyal di kapal nih, Masya Allah. Iya, bayangkan, doa itu sampai sejauh apapun. Maka kita perlu untuk mendoakan bagaimana rumah kita dan juga istri kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan soleha. Kita doakan istri kita. Perlu sekali. Dan istri kita juga perlu diajarkan untuk selalu untuk berdoa. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena batin ini bahasa tidak langsung. Yang lebih tidak langsung dibandingkan tadi yang saya sampaikan. Maka perlu untuk selalu luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Ya, bagaimana ilmu adab, ilmu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan warahmah. Rasa kasih sayang ini begitu mahal harganya. Dan inilah yang membuat lebih panjang lagi rumah tangga kita. Apalagi kita tahu, sebagai pelayar itu ternyata tidak diuji dari lautan yang tenang. Tapi pelayar itu diuji dari ombak yang ganas. Jadi rumah tangga memang itu seperti juga bahtera. Yang perlu memang kita harus bersiap-siap. Harus mempersiapkan segalanya. Ya, tidak mungkin kita biarkan bocor. Kenapa kapal itu bisa akhirnya tenggelam? Karena satu, airnya masuk ke dalam, kita biarkan bocor. Nah, kenapa misalnya rumah tangga bisa terjadi kerusakan? Karena kita biarkan selingkuhan masuk ke dalam. Jangan biarkan itu terjadi, ya. Jangan biarkan ada hal-hal yang merusak rumah tangga kita. Jaga baik-baik. Kita jaga baik-baik itu. Nah, terus lalu yang kelima, yang terakhir, masyarakat muslim wal muslimah, adalah yang pertama tadi Allah berikan tanda-tanda ya kepada kita, istri kita dari jenis kita sendiri. Yang kedua, litaskunu ilaiha, supaya kita merasakan ketenangan. Lalu yang ketiga, waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di akhir ayat ini, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi pada hal tersebut terdapat tanda-tanda buat orang-orang yang tafakkur.
Apa artinya tafakkur? Orang-orang yang senang merenungkan diri. Orang-orang yang senang untuk berkontemplasi. Orang-orang yang selalu mengintrospeksi. Maka orang menikah itu ayat ini selalu diulang-ulang. Hampir semua khutbah pernikahan, ceramah pernikahan, pasti ayat ini disampaikan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Maka kita ini perlu rajin-rajin untuk sholat malam. Di malam hari kita belajar. Kalau kita lihat istri kita lagi tidur, anak kita lagi tidur, Anda sedang bangun, lihat dulu wajahnya. Masya Allah. Betapa bersyukurnya kita, Allah sudah berikan kita istri yang begitu luar biasa sabarnya. Kita juga menjadi orang yang sabar. Introspeksi diri. Kalau kita misalnya lihat istri kita, tadi nama Raika, cerewetnya tadi ini, tapi sekarang tenangnya tidur. Kenapa bisa tenang seperti itu? Kenapa akhirnya dia sebelumnya cerewet? Cek lagi diri kita, jangan sampai kita juga yang cerewet. Karena orang yang senang mengintrospeksi, kita tahu bahwa jodoh itu cerminan diri kita. Bukankah Allah sudah jelaskan bahwa yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang buruk untuk yang buruk. Maka perlu kita memperbaiki diri. Istri itu akan baik kalau pemimpinnya baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa." Bukankah laki-laki itu adalah pemimpin, qawwam, perangkul, pendidik, pembimbing, motivator, inspirator buat an-nisa, buat istrinya, buat anak perempuannya, buat orang-orang yang dipimpinnya dari kalangan wanita, Masya Allah. Maka perlulah kita untuk menjadi pemimpin yang betul-betul bisa jadi teladan. Maka kalau kita mau ajarkan istri kita untuk ngaji, kita dulu yang ngaji. Kita dulu yang ngaji. Contoh, bagaimana caranya kita mau ajarkan kepada istri, sedangkan kita tidak contohkan. Saya mau kasih contoh ini buat ibu-ibu yang ada di dalam rumah. Coba kita semua angkat tangan kanan seperti ini, boleh? Boleh angkat tangannya? Nah, terus diputar-putar seperti ini. Tangan kanan tadi diputar. Ya, kayak gini. Kita juga boleh ikut. Ya, Masya Allah. Nah, pengantin Muhammad Arafi juga bisa ikut. Tolong diputar-putar begini semuanya. Tabe. Semua ikut. Ini ada pelajaran luar biasa. Sederhana aja ini permainanku. Putar terus. Diputar, 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 diputar. Nah, yang di luar juga yang melihat di video ini silakan diputar-putar. Nah, terus semua bapak-bapak yang ada di luar, Masya Allah. Nah, sudah? Terus, lebih kencang sampai melayang, sampai darah-darah sudah ada di ujung-ujung jari. Nah, sekarang tolong pegang dagu. Pegang dagu. Dagu. Ya Allah. Kenapa itu dagu? Ke atas sini. Ini dahinya. Ini dahi. Ini dagu. Apa pelajarannya? Coba perhatikan. Yang tadi, yang memegang, siapa yang pegang dahi tadi? Saya kan bilangnya dagu. Ingat, perempuan saja, nah pegang apanya? Dahinya. Karena saya menunjukkan. Betul ya, Bu? Iya. Padahal saya bilang apa? Dagu. Artinya apa? Istri itu tidak mendengar. Dia cuma melihat. Dia mencontoh apa yang kita teladankan. Semoga Masyiral muslim wal muslimah bermanfaat untuk kita sekalian. Saya izin menutup dengan sebuah pantun, ya. Pantunnya sebagai berikut. Tolong ya bilang cakep ya. Makan ikan bersama sang istri kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.